Yesus. Hai, mari berhimpun, bersukacita, bersukaria menyambut kedatangan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Oh, marilah pandang Tuhan balas, sembah, sembah, sembah dan puji. Sembah, haleluya, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah, sembah, haleluya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Haleluya, sembah dan puji Dia. Angkat tanganmu, katakan sembah, sembah, haleluya, haleluya, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah, sembah dan puji. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Dia Sang Raja. Kembali dengan segenap hatimu katakan sembah dan puji. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Oh, sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan berdoa, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami naikkan syukur kami kepadamu, betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami mau sungguh-sungguh bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, firman-Mu ya Tuhan yang memerdekakan hidup kami Bapa. Firman-Mu yang menjadi penuntun arah atas kehidupan kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah kami mau tetap taat setia mendengarkan firman-Mu, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur ya Tuhan, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Tidak terasa kita akan mengakhiri tahun 2020 ini sekitar 4 hari lagi. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap mempersiapkan hati kita untuk kita bisa melewati tahun 2020 ini dengan kepastian dan dengan hati nurani yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tema firman Tuhan pada saat ini yaitu hati yang murni dan tetap optimis. Hati yang murni dan tetap optimis. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dan juga di dalam, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bapak Ibu yang terkasihi, di akhir tahun ini, biarlah firman Tuhan mengingatkan kita semua untuk kita tetap menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita manusia. Dan juga kita harus memiliki keoptimisan di dalam hidup ini. Pasti badai akan berlalu. Pandemi COVID-19, kita yakin percaya, semua itu pasti akan berlalu. Oleh sebab itu, di dalam hal ini, kita harus menjaga hati kita. Pernahkah kita melihat sebuah sungai yang bersih? Di tempat kita ketika kita melihat sungai yang bersih, airnya jernih, di situ kita bisa melihat batu-batu yang ada di dasar sungai itu terlihat. Dan juga kita bisa melihat ikan-ikan terlihat begitu jelas karena airnya terlalu jernih. Kata bersih artinya tidak tercampur, ya, tidak tercemar. Yang namanya dengan hal-hal yang kotor. Sebab itu arti kata bersih disamakan dengan kepolosan. Berpikir seorang anak yang belum tercemar oleh kejahatan atau belum tercampur dengan nilai-nilai moral yang jahat yang dari dunia ini. Sekarang ini sangat sukar, ya, menemukan kebenaran, menemukan ketulusan hati yang murni di tengah-tengah dunia yang dalam tanda kutip bengkok. Jangan sampai sungai hati kita tercemari dengan limbah-limbah yang kotor, ya, limbah kemunafikan, limbah penuh kebohongan, dan limbah-limbah yang sangat kotor dalam hidup ini. Dan oleh sebab itu, jagalah hati nuranimu agar tetap murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kalau kita tidak bisa menjaga hati nurani kita, maka segala sesuatu yang akan kita lakukan pasti akan dihalalkan dengan berbagai cara, ya. Kita akan mengambil jalan pintas di dalam menghadapi masa-masa sulit. Oleh sebab itu, kita harus tetap menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan dan sesama di dalam menghadapi masa-masa sulit. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi, hati adalah pancaran energi yang kuat di dalam tubuh kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi tubuh kita. Dan oleh sebab itu, hati itu adalah semacam perantara atau sarana apa yang kita yakini melalui hati kita, ya, yaitu hati kita di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka semua itu pasti akan terjadi dalam hidup ini. Sesuatu yang baik, sesuatu yang benar pasti akan terjadi dalam hidup kita ketika kita menjaga hati kita di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang Tuhan kehendaki, hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan. Hati nurani kita tetap murni di hadapan sesama kita. Oleh sebab itu, kita harus
berusaha tentunya ya. Harus mengusahakan supaya hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Nah, orang yang memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan sesama, orang tersebut pasti akan mengamalkan yang namanya kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas, dan sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terus kasihi, hati nurani yang murni itu harus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, itu perlu peranan hati nurani kita supaya dimurnikan terus ya. Ketika kita ngambil keputusan tersebut akan menjadi benar kalau hati nurani kita sudah dimurnikan di hadapan Tuhan, di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita juga harus tetap optimis di dalam pengharapan kita, di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tetap optimis. Kita akan melewati tahun 2020 ini dengan penuh keoptimisan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Bilangan pasal 13 ayat 30 dikatakan, Bilangan pasal 13 ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu yang terus kasihi, Kaleb dan Yosua berusaha untuk mencoba menenteramkan hati bangsa saat itu, ya, di mana 10 pengintai berkata bahwa negeri perjanjian adalah negeri yang sangat subur, tetapi di dalamnya ada orang enak, ya, orang raksasa yang bisa memakan manusia, ya. Di balik itu membuat kekhawatiran, ketakutan bangsa Israel saat itu untuk merebut tanah Kanaan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Kaleb saat itu beserta dengan rekannya Yosua, ya, berkata bahwa kita pasti akan mengalahkan negeri tersebut. Ya, kita akan menikmati berkat Tuhan di daerah Kanaan. Oleh sebab itu, gak mudah untuk menenteramkan hati bangsa, ya. Gak mudah, saudara. Itu pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang besar. Tetapi Kaleb bisa melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena Tuhan beserta di dalam kehidupannya. Begitu juga di dalam kita saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Karena Tuhan beserta dalam hidup kita, kita pasti bisa melewati pandemi COVID-19 ini, ya, dengan cara kita menjaga jarak, ya, mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, dan juga kita minta tentunya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Tuhan menjanjikan bagi kita semua kehidupan dan masa depan yang baik, dan kita pasti akan meraihnya. Sebab itu, libatkanlah Tuhan di dalam segala apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Biarlah saat ini hati kita terus dimurnikan setiap saat kita berusaha, ya, dengan sungguh-sungguh mendekatkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan juga kita tetap optimis, percaya dengan sungguh bahwa kita akan melewati tahun 2020 ini dengan pengharapan yang indah. Ya, masa depan ada di depan kita. Dan masa depan itu adalah sangat cerah kalau kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kita raih tahun 2021 nanti dengan penuh kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena di tahun 2020 kita sudah menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan juga biarlah kita tetap optimis di dalam pengharapan, di dalam percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sebagai Tuhan, Juru Selamat, Penolong atas hidup kita semua. Oleh sebab itu,
biar kita terus minta kepada Tuhan untuk menyucikan hati kita, untuk membersihkan hati kita setiap saat. Begitu juga kita harus sungguh-sungguh hidup bersih, hidup suci, supaya hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan. Tentu itu ada proses yang harus kita jalani. Ya, proses tersebutlah ya yang akan membentuk kita. Apakah kita tahan terhadap proses tersebut atau kita mengundurkan diri ketika kita menghadapi proses demi proses yang harus kita jalani sepanjang hidup kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita semua untuk kita lebih taat kepada kebenaran, untuk kita lebih taat lagi mengamalkan kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya dengan tulus ikhlas dari dasar hati nurani kita yang murni di hadapan Tuhan. Dan juga kita harus dengan sungguh-sungguh hati saling mengasihi satu dengan yang lainnya untuk tetap hidup murni di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu telah menyucikan hati nurani kami ya Tuhan, sehingga hati nurani kami menjadi murni di hadapan Engkau dan di hadapan manusia ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami saat ini mau tetap optimis ya Tuhan di dalam Engkau, dalam melakukan segala sesuatu yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ini ya Tuhan, tetap kuat di dalam iman, tetap kuat di dalam pengharapan, tetap kuat di dalam kasih kepadamu ya Tuhan. Dan kami boleh mengamalkan semuanya itu ya Tuhan, kepada sesama kami manusia ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pimpin, bimbing umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ini ya Tuhan, untuk lebih lagi setia, untuk lebih lagi taat kepada kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Karena kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sebagai jalan di dalam hidup kami ya Tuhan, untuk menempuh sebuah tujuan yang Tuhan kehendaki, panggilan surgawi ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan, kami yakin percaya tahun 2021 adalah tahun kemenangan bagi kami semua ya Tuhan. Kami boleh melewati setiap badai kehidupan kami ya Tuhan, bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Tuhan terus beserta dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau terus melibatkan Engkau dalam segala apapun yang ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Biar kami taruhkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami, pakai hidup kami Tuhan, untuk kami tetap menjadi alat kerajaan-Mu yang berguna bagi kerajaan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua kehidupan kami, umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ke dalam tangan Tuhan. Kau yang memberikan kesehatan bagi kami semua ya Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan iman, pengharapan, kasih kami kepadamu saja ya Bapa. Untuk kami tetap menjalani hidup ini ya Tuhan, dengan hati nurani yang murni dan benar di hadapan Engkau ya Bapa. Kami naikkan syukur kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, haleluya Yesus. Beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagiku, segenap hatiku, segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu.